Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, respon yang benar menghadapi masalah. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh anugerah-Mu berlimpah atas kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat, dan kami diberkati Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita merenungkan bahwa hidup ini, hidup yang kita jalani, itu penuh dengan yang namanya tantangan, yang namanya masalah. Tidak ada orang yang tidak ada masalah, tidak ada orang yang tidak ada tantangan dalam hidupnya. Nah, perlu kita pahami juga, tidak mungkin selama kita hidup dalam dunia ini tidak ada masalah. Tidak mungkin saudara. Sebab dunia ini memang banyak masalahnya. Namun saudara, bukan berarti karena dunia ini banyak masalah, lalu kita punya masalah, lalu kemudian kita berkata tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Justru saudara, Alkitab bilang ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Bahkan dikatakan berbahagialah. Jadi saudara, orang Kristen yang matang, yang dewasa, dia tidak mempermasalahkan masalahnya, tidak protes, tidak bersungut-sungut akan masalahnya. Namun sebaliknya dia meminta satu tuntunan dari Tuhan. Dia meminta satu hikmat dari Tuhan untuk setiap masalah itu bisa dia selesaikan dengan baik. Nah, sehingga saudara Kristen yang dewasa itu penuh dengan tanggung jawab. Ia berusaha menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan semua potensi yang Tuhan telah berikan. Dan tentunya meminta, memohon tuntunan dan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menggumuli masalah hidup kita tersebut, Tuhan sebenarnya hendak mengajar kita untuk kemudian kita bisa bertanggung jawab, kemudian membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh, lalu kemudian berintegritas tinggi. Dan jangan lupa saudara, di sorga nanti kita bukan hanya duduk-duduk santai saja dan lain-lain. Di sana sepanjang masa kita akan melayani Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan worship selamanya. Kita tidak santai-santai di sana saudara. Artinya apa saudara yang dikasihi Tuhan? Dalam hidup ini tantangan itu biasa. Jangan jadikan itu jadi satu masalah yang serius. Ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat. Dia Tuhan yang berkuasa. Dengan kita menggumuli masalah hidup kita tersebut, sebenarnya Tuhan ingin membentuk kita sebenarnya. Membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa,
menjadi pribadi yang dipercaya Tuhan. Untuk itu, kalau kita merenungkan, kalau kita perhatikan dengan baik, orang-orang yang diperkenan Allah adalah orang-orang yang berintegritas tinggi. Orang yang diperkenan oleh Allah adalah orang-orang yang tekun, giat, rajin bekerja dan produktif. Bukan bersungut-sungut, bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan orang lain. Saudara, terlalu gampang untuk Tuhan mengubah kehidupan kita. Tapi Dia lebih tertarik membentuk pribadi kita menjadi dewasa. Saudara, bagaimana kemudian seseorang atau saudara dan saya akan menjadi dewasa dan kemudian bertanggung jawab kalau tidak ada masalah? Bagaimana pembentukannya kalau nggak ada masalah? Justru ketika ada masalah, saudara, disitulah pembentukan kedewasaan itu. Disitulah kita dilatih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, daripada kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bisa tidak kita kemudian bersyukur, percaya janji Tuhan, percaya pertolongan Tuhan, percaya kuasa Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang dewasa. Kita menjadi pribadi yang tangguh. Kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, masalah-masalah yang menyangkut kebutuhan jasmani atau apapun, saudara mesti mengetahui ini. Sebenarnya masalah yang terpenting bukan cuma makan, minum, atau jasmani. Tapi masalah yang terpenting dalam kehidupan orang percaya adalah masalah kekekalan. Masalah bagaimana hidup dapat melakukan kehendak Bapa, menjadi pribadi yang diingini oleh Bapa dan berkenan di hadapan Bapa. Itu yang utama, itulah tujuan kita dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang taat, yang kemudian mengerjakan keselamatan dengan takut Tuhan, dan yang gentar karena mengasihi Tuhan, ingatlah bahwa persoalanmu, masalahmu tidak akan pernah menghancurkan engkau. Justru kalau engkau mau belajar bersyukur, engkau akan melihat berkat yang besar dari masalah-masalah itu. Dan ingatlah ini, Tuhan sering mengizinkan kita dalam berbagai masalah, berat mungkin, dengan maksud untuk kita mengharap atau mengandalkan Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab tidak mungkin ada satu perubahan tanpa kejadian-kejadian atau masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Tidak mungkin saudara. Jadi kalau kita menghadapi satu persoalan yang berat, seharusnya bukan jalan keluarnya dari masalah itu yang kita cari. Jadi bukan apa jalan keluarnya yang kita cari, tetapi kita harus mencari untuk menemukan bagian mana dalam karakter kita yang hendak diubah oleh Tuhan lewat masalah yang sedang kita hadapi. Kita harus menerima rencana Allah melalui mungkin persoalan, tantangan yang ada. Doa kita panjatkan bukanlah bagaimana memperoleh jalan keluar dari berbagai persoalan yang kita hadapi, tetapi meminta pencerahan dari Tuhan untuk kemudian mengerti bagian mana dalam karakter kita yang hendak diubah oleh Tuhan. Jadi kalau kita menemukan bagaimana dalam karakter kita yang diubah Tuhan, memberi diri diubah, maka persoalan akan selesai pada waktunya. Tentunya juga harus bertanggung jawab atas persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, dan senantiasa memohon pimpinan Roh Kudus dalam segala hal yang kita kerjakan. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita adalah kehidupan yang benar menghadapi masalah, berkemenangan, jadi berkat, dan kemudian mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Anugerah-Mu berlimpah atas kami. Aku berdoa setiap umat-Mu yang mendengarkan ini, mereka punya respon yang benar terhadap masalah apapun.
Karena Tuhan sedang mendidik mereka sehingga mereka tangguh, kuat, berkemenangan, dan ada dalam rencana Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.